Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Hari ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran 3 dan 4. Marilah sebelum kita mulai pelajaran tematik hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini. Tema 3, subtema 1. Pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar tentang bahan dasar kertas, kemudian bahan dasar plastik, kemudian satuan panjang baku, lalu tentang musyawarah. Terbuat dari apakah benda tersebut? Nah, benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bersama bahan dasar pembentuk benda. Di situ ada gambar layang-layang, buku, mainan kertas. Mainan kertasnya ada perahu kertas, ada pesawat kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan anak-anak untuk menulis. Contoh yang lain adalah tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Tentu tidak. Karena apa? Karena kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen maupun tinta spidol dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di atas kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, itulah mengapa kertas dipilih menjadi bahan dasar pembuat benda. Anak-anak, tahukah kamu kertas itu dibuat dari apa? Nah, ternyata kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Kemudian bagaimana cara membuat kertas? Ada gambar seperti itu. Gambar gelondongan kayu, kemudian gambar pohon, gambar buku, dan lain sebagainya. Nah, cara membuat kertas adalah kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Jadi kertas-kertas yang pipih tadi kemudian dikumpulkan hingga menjadi sebuah buku yang anak-anak hari ini bisa bawa kemana-mana atau bisa ditulisi dengan tulisan pelajaran anak-anak. Kemudian sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar loh anak-anak. Bayangkan kemarin ketika ada pajaan tentang penebangan liar, 1 pohon besar ditebang itu nanti berakibat hutannya jadi gundul. Apalagi kalau 13 batang pohon besar ya, bagaimana nasib hutan kita? Maka kalau kita menghemat kertas, maka pohon-pohon yang besar itu tidak akan dipotong untuk membuat kertas. Makanya kita harus menghemat sehemat mungkin. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Yang pertama adalah menggunakan buku yang lama yang halamannya belum terpakai. Biasanya, Bu Guru sering mengingatkan pada anak-anak, boleh membawa buku yang dari kelas 2 yang masih ada sisanya, yang masih halamannya masih belum terpakai itu boleh digunakan. Itu adalah cara menghemat kertas. Kemudian apa lagi? Yaitu dengan cara menggunakan kertas di 2 sisinya sehingga tidak menghasilkan banyak kertas. Maksudnya bagaimana? Biasanya anak-anak menggunakan kertas itu lembarannya hanya 1 sisi saja, sisi belakangnya tidak digunakan. Kenapa? Alasannya nanti tulisannya jelek, tembus, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya melaksanakan seperti itu sama juga anak-anak menghemat kertas. Kalau misalnya Bu Guru sendiri atau anak-anak sendiri
pasti tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Tetapi jika kita melakukan bersama-sama, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, kemudian kita sekarang sampai ke bahan dasar plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur pun terbuat dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun dapat mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Apa masalah dari plastik? Nah, ternyata plastik itu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan bisa ratusan tahun. Nah, ini anak-anak contoh benda-benda yang ada di rumahmu yang terbuat dari plastik. Ada ember, gayung, kemudian payung, dan cikra. Kemudian, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kita cari yang ada tulisannya plastik ya. Plastik atau sejenis bungkus deterjen, bungkus Rinso, Soclean Smart, dan lain sebagainya itu bisa terurai berapa tahun? 50-80 tahun. Kemudian plastik biasa itu 50-100 tahun. Kemudian kantong plastik atau tas kresek ya, itu 10-20 tahun. Lama bukan? Maka anak-anak tidak usah banyak-banyak menggunakan kantong plastik. Nah, jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah reduce, adalah mengurangi penggunaan plastik. Anak-anak bisa berbelanja menggunakan tas belanja sendiri, tidak usah memakai plastik, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Kemudian reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga atau tempat minyak yang sudah tidak terpakai bisa digunakan sebagai pot bunga juga. Kemudian yang ketiga adalah recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik ini diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi anak-anak gunakan plastik dengan bijak ya, agar bumi selamat. Kemudian anak-anak semuanya, plastik juga bisa digunakan untuk membuat bola. Bola ini bisa digunakan untuk bermain bola tangan. Aturan permainan bola tangan yang pertama adalah dimainkan di lapangan, tidak boleh dimainkan di dalam rumah atau di dalam kelas. Kemudian dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang, maka itulah pemenangnya. Kemudian silakan dilihat ada meteran. Kemarin kita sudah mempelajari alat ukur panjang dan satuan baku yang digunakan. Kemudian coba lakukan kegiatan berikut. Ukurlah tinggi badan 5 orang keluargamu di rumah. Tuliskan hasilnya pada tabel di buku tulismu. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Bisa ya? Nah, kemudian kita juga akan berlatih mencari kata atau kosakata di kamus, atau anak-anak boleh tanya dengan orang tuanya. Kemudian setelah anak-anak mencari kata dalam kamus atau mencari kata yang bertanya pada orang tuanya, silakan anak-anak membuat kalimat tersebut dalam huruf tegak bersambung. Kalimatnya berapa? 5 saja. Silakan nanti anak-anak boleh menulis di buku tulisnya masing-masing. Oke. Kemudian musyawarah. Silakan anak-anak nanti juga bermusyawarah bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Musyawarah tentang bagaimana cara mengurangi sampah plastik di rumah. Insya Allah nanti
orang tuanya anak-anak dan keluarganya di rumah akan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Bagaimana kalau misalnya pendapatnya sama? Tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya pendapatnya berbeda. Kenapa? Nanti kalau berbeda bisa dirangkum untuk dimusyawarahkan kembali menjadi satu kesepakatan yang bisa disepakati bersama. Oke, nanti anak-anak silakan tuliskan nama anggota keluarganya dan pendapatnya di buku tulis anak-anak ya. Silahkan selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Semoga anak-anak sehat semuanya. Jangan lupa bahagia ya. Untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.